Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan Advanced Visualization Data Superstore dengan anggota kelompok kami, Brian, Vanessa, Ferdinand, Dimas, dan saya, Ivan. Pertama, akan dibuat slope chart dan bump chart. Jadi, kedua chart ini menggambarkan perubahan nilai pada periode waktu tertentu. Langkah pertama, kita akan masukkan order date pada bagian kolom dan profit untuk bagian row. Selanjutnya akan difilter year pada 2 tahun saja. Kita ambil contoh untuk tahun 2017 dan 2018. Sebagai contoh, kita dapat masukkan juga region pada filter untuk show. Kemudian, pada bagian marks, kita dapat tampilkan state untuk detail dan state juga untuk label, untuk menamai state tersebut. Kemudian, pada bagian rows, sum profit, pilih quick table calculation, kemudian pilih rank, dan compute using state. Untuk memunculkan urutan ranking, tekan Ctrl dan drag sum profit ke bagian label. Kemudian edit label untuk memunculkan state pada bagian kiri. Dan pilih line ends. Kemudian kita juga dapat memodifikasi untuk dapat memunculkan hashtag sebagai urutan ranking. Kita pilih apply, kemudian OK. Bagian akhir, edit axis untuk mengurutkan ranking dengan fix dari 1 hingga 11 dan secara reverse atau ascending. Kita dapat hilangkan header axis dan membuat tampilan tahun di bagian atas dengan klik analisis, table layout, advance, dan uncheck show innermost level at bottom. Kemudian klik apply dan OK. Klik pada salah satu garis, kemudian Ctrl A, dan klik kanan, format, kemudian format lines, dan grid lines serta zero lines dibuat menjadi none. Tambahkan highlight dengan analisis, highlighter, dan pilih state. Untuk memperjelas state, dapat diberikan warna. Nah, slope chart telah selesai dibuat. Apabila ingin menunjukkan lebih dari 2 periode waktu, kita dapat hilangkan filter untuk year, dan ini dinamakan sebagai bump chart. Kemudian, untuk chart yang kedua yang akan kita buat, yaitu waterfall chart. Waterfall chart merupakan sebuah chart untuk menampilkan seberapa besar progres kenaikan suatu data untuk tiap segmen. Langkah pertama, kita akan masukkan kolom dengan departemen, dan kategorinya adalah dan kategori. Untuk bagian row, kita dapat masukkan profit. Kemudian, pada bagian profit, kita pilih quick table calculation dan running total. Pada bagian analytics, kita pilih total, grand total, dan kita masukkan row grand total. Pada mark type, kita dapat ganti menjadi gambar. Kemudian kita klik pada segitiga ini, create calculated field. Kemudian kita dapat menuliskan min sum profit. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita masukkan calculation 1 ini
ke bagian size. Selanjutnya, pada kategori, kita dapat sort berdasarkan field, kemudian sum profit. Oke, dan kita telah selesai untuk membuat waterfall chart. Untuk mempercantik dapat kita juga tambahkan pewarnaan. Seperti ini. Jadi, kita telah dapat memvisualisasikan waterfall chart. Selanjutnya, kita akan membuat step line dan jump line. Hampir sama halnya seperti waterfall chart, kita masukkan pada bagian kolom yaitu departemen dan kategori. Pada bagian row kita masukkan profit, kemudian sum profit, week table calculation, running total. Pada bagian analytics, kita masukkan total, kita drag ke bagian row grand total. Kemudian pada bagian kategori, pilih sort berdasarkan field, dan kita pilih sum profit secara ascending. Kemudian selanjutnya yaitu mark type-nya, kita pilih line. Pada bagian path, kita dapat pilih line type-nya, ada step line maupun jump line. Untuk yang pertama kita masukkan step line. Dan untuk mempercantik, kita dapat berikan warna dengan cara klik Ctrl dan sum profit dimasukkan ke bagian color. Ini merupakan visualisasi untuk membuat step line. Begitu pula untuk jump line, kita dapat ubah dengan mengklik tab, kemudian kita klik untuk jump line. Seperti ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai spark lines. Di mana pertama akan kita taruh bagian sales, bagian rows, dan juga kategori. Kemudian order date di bagian columns dengan formatnya itu quarter, tahunan. Kemudian dari sales kita akan buat calculated sales, yaitu min sales, max sales, dan flash sales. Pertama, kita buat untuk min sales-nya dengan kita sebagai berikut. Lalu untuk max sales-nya, lalu untuk flash sales-nya dengan kodenya itu yang ketiga, yaitu sebagai berikut. Kemudian kita bawa max dan min sales-nya di antara kategori dan sum sales. Lalu keduanya bentuknya adalah di script. Kemudian untuk class sales-nya dia ada di setelah sales di bagian growth juga. Lalu di sini akan kita buat dua sales itu formatnya kita ganti dual axis. Oke, cukup. Kemudian akan kita hide grid dari rows dengan menggunakan format. Kemudian untuk format angka dari min sales dan max sales juga akan kita ubah bentuknya dan sebagai berikut.
Kemudian untuk bagian ini yang kita hilangkan, kita sembunyikan dengan jadi kita shader. Lalu untuk tampilannya ini bisa kita kecil lagi dengan format dengan soft size. Bisa kita bikin lebih kecil dan lebih sedikit. Dengan kontrolnya sesuai yang kita mau. Langsung kita tarik saja seperti ini juga bisa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Dumbbell charts, di mana pertama kita akan nambah kategori di bagian rows, kemudian kita gunakan profit, di mana kita akan gunakan dua, karena kita akan membuat synchronize dual axis. Nah, di sini kita pilih dual axis untuk kategorinya, kita sortnya itu kita lihat dari profitnya, di mana dari profit kita sort secara descending. Kemudian kita lanjutkan untuk regionnya itu kita taruh kita gunakan filter untuk regionnya, di mana data yang kita gunakan itu hanya west dan east. Lalu ingat lagi juga untuk bentuk data marks dari profitnya itu kita gunakan line dan circle. Kemudian kita lanjutkan untuk di bagian sum profit. Yang bentuknya lain kita gunakan region di tab. Kemudian untuk yang bagian circle region kita gunakan dengan color. Lalu untuk profit tulisan bagian yang atas ini kita lanjutkan dengan synchronize axis sesuai dengan satunya. Lalu kita untuk bagian atas kita hide dengan tidak kita tik bagian show header-nya, maka akan kita dapatkan datanya sebagai berikut. Halo, nama saya Dimas Pascal. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai unit chart. Pertama, saya akan membuat unit chart-nya mengenai customer atau pelanggan yang mengalami pelambatan dalam pengirimannya. Pertama, caranya itu membuat ship, membuat region, kita masukin ke dalam row, lalu kita short, lalu kita field, descending, lalu ini kategori untuk field name kita ubah ke customer ID, aggregation-nya kita ubah ke count names. Lalu langkah kedua kita membuat create calculation field. Kita ubah calculation field-nya dengan nama shipping lead. Lalu kita pencet apply, oke. Lalu shipping lead-nya kita masukin ke dalam. Sebelum itu, maaf saya sedikit lupa, kita masukkan shipping lead-nya dengan kode berikut ini. Dengan perintah kode date if, ini day, ini order date, shipping date, ship date, tutup kurung, lebih dari 14. Lalu kita pencet oke. Lalu shipping lead-nya kita masukkan ke filter, pencet yang bagian true, apply, oke. Lalu kita masukkan
Dan tadi datanya itu berupa customer ID. Kita masukkan ini. Lalu untuk memperlihat bagus visualisasi datanya, kita ubah ke gambar orangnya dengan cara kita ubah ke pencet shape, margin shape, lalu shape-nya kita ganti jadi mark shape. Kita jadi ini yang kita ubah ke defaultnya ke gender, lalu pencet ini, pencet apply, lalu pencet OK. Lalu untuk ingin memperjelas lagi, kita bisa memperbesar gambarnya, itu dengan mencet size, lalu besarnya ke kanan untuk membesar. Untuk seenaknya tambahan gambar. Itu untuk unit chart yang pertama. Untuk unit chart kedua, kita akan membahas unit chartnya mengenai sales dan profit. Pertama-tama, kita masukkan dulu data salesnya dan kita bandingkan dengan yang profit di row. Lalu untuk apa yang mau kita bandingkannya, kita masukkan dengan misalkan saja kita bisa pilih departemen. Lalu untuk ingin lebih jelasnya, kita bisa masukkan ke shape-nya juga. Makanya bisa kita ubah ke color. Lalu kita bisa ubah ke ini. Dan berikut ini sehingga kita bisa tahu departemen mana yang memiliki jumlah sales atau profit yang paling banyak. Kita bisa tahu bahwa berdasarkan dari legenda teknologinya ini mempunyai sales dengan penjualan dan profit yang paling banyak. Sedangkan yang bagian furniture dari legenda kita tahu bahwa dia memiliki penjualan yang cukup banyak, namun profitnya tidak sebegitu seberapa. Namun untuk mempersimpel waktu, untuk melihat visualisasi legenda ini, kita bisa mempersimpel waktunya dengan mengubah teknologi peralatan kantor dan furniture ini dengan perlambangan gambarnya. Maksud saya itu nanti bisa mengetahui visualisasi datanya tanpa melihat legenda terlebih dahulu. Itu dengan cara berikut ini. Kita ubah ininya, departemennya menjadi shape, cara shape, lalu kita ubah menjadi shape-nya, kita ubah menjadi more shape. Lalu defaultnya kita ganti jangan custom, jadi custom. Sebelum itu kita harus terlebih dahulu ini memindah departemen ke shape. Lalu kita pencet shape-nya. Lalu ini kita mengubah ke custom. Lalu kita tahu di mana kita mendapatkan custom ini. Kita mendapatkan gambar-gambar custom ini, gambar sesuka hati kita agar sesuai dengan visualisasi itu dari internet. Bagaimana cara memasukkan gambar dari internetnya? Kita masukin download gambar dari file dari Google-nya. Lalu kita bisa masukkan file yang hasil gambar tersebut ke dalam folder host C, lalu user, folder dokumen, lalu ke folder multiple repository, lalu kita pencet ke folder shape. Nah, untuk ingin memasukkan gambar dari internet, kita bisa buat folder yang baru. Dan di sini saya menamainya dengan foldernya namanya custom. Lalu kita menyimpan gambar dari Google-nya itu ke dalam folder custom. Dan ini yang gambar yang saya ambil. Kursi, laptop, mobil, dan strapless. Jadi lalu kembali ke tabelnya, kita bisa menyalakan furniture-nya dengan gambar misalkan kursi, dan peralatan kantornya kita ubah strapless, dan teknologinya dengan gambar jadi laptop atau mobil, bisa mobil. Kita apply, kita klik OK. Untuk lebih memperjelas gambarnya, kita bisa mempergede size-nya, ukurannya dengan mark geser ke kanan. Nah, apa untungnya melihat gambar ini? Jadi kita tidak perlu melihat lagi legenda ini, kita bisa hapus. Dengan begitu, kita bisa langsung mengetahui departemen mana yang bisa mempunyai profit atau sales yang paling gede. Karena
misalkan kita ingin mengetahui departemen mana, misalkan teknologi, kita misalkan gambar laptop. Oh, jadi kita bisa mengetahui bahwa departemen teknologi yang digambarkan laptop ini mempunyai sales dan profit paling gede. Dengan yang paling kecil untuk ukuran profit, kita bisa mengetahui furniture dan dikembangkan dengan kursi. Nah, hasil interpretasi yang unit chart kedua ini saya sudah jelaskan sebagai berikut. Namun untuk yang unit chart pertama, jadi kita bisa mengetahui nih customer mana yang memiliki keterlambatan pengiriman. Dan dari sini, dan kita bisa tahu dari gambar visualisasi ini, kita bisa tahu, oh, bagian provinsi timur memiliki keterlambatan yang paling banyak dengan jumlah orangnya atau customer ID-nya sebanyak 5 orang. Sedangkan yang paling sedikitnya itu sentral. Dan kita bisa urutkan dari yang besar ke kecil. Dan customer ID yang paling dikit di sentral cuma 250. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatan Marimekko chart sales by region and department. Langkah pertama, kita ubah marks-nya dari automatic ke bar dahulu. Kemudian kita masukkan region ke color dan departemen ya ke detail gede ini. Kemudian kita masukkan sales ke row. Kita ubah quick table calculation-nya ke percent of total dan compute using-nya ke departemen. Lalu kita harus membuat calculated field. Calculated field yang pertama kita harus buat adalah sebagai berikut, yang berisikan sintaks exclude departemen dan titik 2 sum sales. Kita beri nama sesuai dengan sintaks ini saja. Kemudian calculated field yang kedua sebagai berikut, berisikan sintaks sebagai berikut. Kita beri nama sales for region. Di sini kita memasukkan calculated field yang pertama tadi. Lalu sales for region ini kita masukkan ke column jadi seperti ini, dan kita compute using, kita pilih region. Dan seperti ini. Calculated field yang pertama, exclude department sum tadi, kita masukkan ke size, seperti ini. Lalu kita ubah size dari manual ke fix, kita pilih right. Jadi seperti ini, sudah hampir jadi. Kita masukkan order date ke filter, kita pilih tahun, kita pilih semuanya saja. Oke. Ini sudah jadi Marimekko-nya, hanya saja tidak terlihat tulisannya. Jadi kita harus menampilkannya dengan memasukkan variabel-variabel ke label. Jadi kita masukkan departemennya ke label, region juga ke label, sales-nya ke label. Kita masukkan sum sales yang departemen ini yang ada di row. Kita kontrol, drag ke label, dan kita masukkan sales for region yang compute using region dari kolom ini. Kita kontrol juga, kita drag ke label. Jadi seperti ini. Oh ya, ini ada yang tidak terlihat, jadi kita allow, label, allow, terlihat. Akan tetapi masih kurang enak dibaca, sehingga kita harus memperbaikinya dengan ini, sum sales, kita format, kita pilih yang default ini, ke number, custom, pilih million, juta, prefix-nya kita beri lambang dolar, lalu desimalnya 1 saja. Untuk sum sales yang ini, kita format juga, karena ini persen, jadi percentage. Desimalnya 0 saja. Lalu untuk sales for region, format, pilih number of custom lagi, desimalnya 1, million, prefix-nya dolar. Jadi seperti ini. Tapi karena ini cukup enak dibaca, tapi biar lebih enak dibaca lagi, kita ke label, text, kita pilih titik 3. Tatanan ini kita hapus saja, kita ganti menjadi seperti ini. Iya, departemen sum sales of total sum sales of region. Oke. Dan menjadi seperti ini.
kita perbesar. Ya. Dan sebagai ini adalah Marimekko chart, sales by region and department. Dari visualisasi ini terlihat, untuk memudahkan juga kita bisa memasukkan departemen ini ke color. Diubah saja ke color ini, kita pencet color. Ya, seperti ini. Dari visualisasi ini terlihat bahwa saya ambil contoh untuk wilayah sentral ya. Untuk wilayah sentral, penjualan terbesar untuk wilayah sentral dipegang oleh teknologi. Karena tercatat bahwa sebesar 43% penjualan pada wilayah sentral dipegang oleh teknologi, 34% dipegang oleh furnitur, dan sisanya yaitu 23% dipegang oleh office supply. Teknologi sendiri memegang penjualan sebesar $1 juta dari keseluruhan penjualan pada region sentral sebesar $2,3 juta. Berikut akan saya jelaskan intensity analysis with animation dan perbandingan sales versus profit. Pertama, kami akan memasukkan profit ke dalam columns dan sales ke dalam rows. Berikut sudah mendapatkan perbandingan sales dan profitnya, tetapi kita belum memasukkan department-nya untuk menentukan jenis-jenis titik-titiknya dan warna-warnanya. Maka saya akan memasukkan department ke dalam color untuk memberikan warna. Maka dapat lihat ini adalah furniture, ini adalah office supplies, dan ini adalah teknologi. Tetapi untuk lebih jelas melihatnya, saya akan memasukkan department ke dalam label agar dapat dilihatnya lebih gampang. Kemudian untuk melihat filter, untuk memberikan lihat filter region untuk setiap sales versus profit, saya akan memasukkan region ke dalam filter. Karena saya ingin melihat semuanya, saya akan pencet all dan pencet OK. Kemudian saya pencet show filter untuk melihat filter-filternya, dan saya ubah ke single value list agar saya bisa hanya memilih satu region, central, east, south, ataupun west. Kemudian untuk melihatnya lebih gampang, saya akan mengubah format di sini menjadi dolar. Maka saya ubah ini menjadi format, saya ubah menjadi currency custom, saya ingin menjadikan 0 decimal place, maka sudah menjadi dolar. Berikut sedemikian untuk format yang di bawah ini. Currency custom, decimal place 0, dan menjadi dolar. Karena dapat dilihat apabila saya ubah dari central, east, southwest, melihat jejak titik sebelumnya di suatu region itu sulit untuk dilihat. Apabila saya lihat furniture di sini, office supplies di sini, dan teknologi di sini di central, dan apabila saya pindah ke east, melihat jejaknya ada sulit, maka kita akan menggunakan animasi untuk mempermudah penglihatan jejak tersebut. Maka pencet format, animations, dan animasinya dari off dinyalakan menjadi on. Kita juga dapat mengatur durasi animasi tersebut agar bisa lebih cepat ataupun lebih lambat. Ada 0,3, 0,5, 1, ataupun 2. Maka apabila saya ubah dari satu region ke region yang lain, dari central ke east misalnya, saya melihat terdapat animasi, saya bisa melihat jejak titik sebelumnya lebih mudah, dari east ke south, south ke west, maupun west ke central. Berikut adalah intensity analysis with animation. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang data storytelling. Data storytelling, saya akan menggunakan hasil dari intensity analysis with animation. Saya akan mengubah sedikit, karena intensity data storytelling with animation adalah perkembangan sales dan profit seiring berjalannya waktu. Maka pertama-tama saya akan memasukkan order date ke dalam pages, di mana order date-nya saya akan ubah menjadi bulan, yaitu month, agar kita bisa melihat perkembangan waktunya lebih detail lagi.
Kemudian saya mau mengubah sum profit ke quick table calculation ke running total, dan compute usingnya menggunakan on order date karena di pagesnya kita menggunakan order date. Quick table calculation running total dan salesnya juga ke compute using menjadi order date. Maka kita dapat melihat bahwa titiknya mulai di paling bawah kiri yaitu dari 0 dan akan berkembang sejalannya waktu. Maka saya dapat menjalankan animasi berikut ini, di mana saya bisa mengubah kecepatan animasinya dari slow, normal, ataupun fast. Karena saya ingin menjelaskannya agar lebih jelas, saya akan menggunakan slow dulu. Tetapi karena saya ingin membahasnya lebih mudah, saya akan menggunakan fast. Dapat dilihat animasinya berjalan seiring waktu, seiring 1 bulan, dan akan berakhir seperti ini. Tetapi apabila saya mencet show history, dapat terlihat trail-trailnya, berjalan juga. Maka saya akan memulainya dari awal juga agar dapat dilihat dengan jelas. Untuk menunjukkan trail tersebut, kita harus menggunakan trails, bukan marks. Maka untuk menunjukkan ini, jangan lupa untuk menggunakan trails. Kita juga bisa dapat mengubah region-nya dari central, east, south, maupun ke west. Kita bisa melihat semuanya dan membandingkan satu sama lain, seperti trail ini, furniture, trailnya seperti ini, teknologi seperti ini, office supply seperti ini, ini apabila saya pilih central seperti ini, east seperti ini, south seperti ini, dan westnya seperti ini. Sedemikian untuk penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.